Masihkah kalian ingat dengan sumber daya alam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian dan keluarga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini jumpa lagi ya dengan Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar bersama ya mata pelajaran tematik muatan IPS. Masih semangat ya di rumah? Puasanya masih semangat juga ya? Iya, insya Allah harus tetap semangat ya, sampai nanti akhir Ramadan puasanya nggak boleh bolong-bolong ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS ya, tema 9, subtema 1. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 89 ya. Ya. Nah, materi yang akan kita bahas pertama adalah menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Kalian buka buku kalian, kalian simak baik-baik ya. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi segala sesuatu apapun itu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia itu disebut dengan lingkungan. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita ya. Jadi kan di sekitar kita banyak sekali udara ya, banyak cahaya dan juga banyak air, itu juga disebut dengan lingkungan karena sangat mempengaruhi kehidupan kita ya dan ada di sekitar kita. Nah, lingkungan itu sendiri menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Jadi dalam banyak hal ya. Perhatikan gambar berikut, di samping ada gambar. Gambar apa ya itu? Itu ada tulisannya ya di bawahnya. Masyarakat di daerah dataran tinggi banyak memanfaatkan hasil kebun untuk dijual di pasar. Itu gambar apa ya kira-kira? Gambar wortel ya. Kalau nggak gitu gambar lobak, hampir mirip ya. Iya, jadi masyarakat di daerah dataran tinggi memanfaatkan hasil kebunnya berupa apa itu? Berupa sayuran ya, bisa dimanfaatkan untuk apa? Salah satunya dijual ke pasar. Ya, jadi salah satu sumber daya tersebut itu dimanfaatkan, fungsinya apa? Untuk dijual ke pasar. Kalau sudah dijual ke pasar, kita bisa mendapatkan uang ya untuk nanti kita membeli kebutuhan yang lain. Bisa jadi kalau nggak dijual ke pasar juga bisa langsung dimanfaatkan oleh kita sendiri, langsung dimasak, dijadikan sayur ya, bisa sayur sop ataupun olahan yang lain. Nah, kalau yang ini tadi kan dijual ya, jadi fungsinya dijual, kita bisa mendapatkan uang dan orang yang membeli itu nanti juga bisa mendapatkan itu untuk dia sendiri atau juga bisa untuk diolah nanti dijual lagi berupa makanan ya. Jadi fungsinya seperti itu, ya. Nah, lanjut ya. Aktivitas manusia bergantung pada tersedianya sumber daya alam, ya. Jadi aktivitas manusia apapun itu bergantung pada tersedianya sumber daya alam. Nah, masih ingat nggak kalian apa itu sumber daya alam? Sudah sering ya Bu Uswah jelaskan, bahkan di semester 1 sudah Bu Uswah jelaskan secara rinci tentang sumber daya alam ya. Sumber daya alam, Bu Uswah ulangi lagi ya, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam ataupun kekayaan alam ya, yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi apapun itu yang ada di alam, kekayaan alam ya, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, itu dinamakan dengan sumber daya alam. Nah, dan sumber daya alam itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, berdasarkan lokasi sumbernya dan berdasarkan sifatnya.
Kalau yang kemarin-kemarin yang sudah pernah kita bahas itu kan sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Itu juga benar ya. Jadi berdasarkan sifatnya ya, sumber daya alam itu jadi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tapi kalau menurut lokasi sumbernya itu juga dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Jadi lokasinya adanya di darat, yang satunya ternyata adanya di perairan. Contohnya apa kalau di perairan? Nah, sumber daya alam ikan-ikan, ada mungkin terumbu karang, ada lagi rumput laut. Nah, ada lagi juga air laut yang dimanfaatkan jadi garam, ya kan, yang dibuat jadi garam. Nah, itu sumber daya alam yang berasal dari perairan. Kalau darat banyak sekali, malah lebih banyak ya. Bisa jadi hewan-hewan, segala jenis hewan darat ya, itu juga sumber daya alam dari lokasi sumber darat, ya. Dan masih banyak lagi, bisa pepohonan, bisa udara ya, mohon maaf, kalau air berarti perairan ya, udara, bisa jadi tanah dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Oke, sampai di sini mungkin sudah paham ya anak-anak ya. Iya. Nah, nanti untuk tugasnya di akhir saja ya. Ya, nih kita lanjut yang materi yang selanjutnya di halaman 102 ya. Kalian buka buku kalian di halaman 102. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam ya. Indonesia memiliki potensi alam yang mendukung untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ya, ada yang dilakukan di dataran rendah, ya, ada juga yang dilakukan di dataran tinggi, ada yang dilakukan di sungai, danau, pantai, bahkan laut. Nah, apa sih perbedaan kegiatan ekonominya? Nah, perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Contohnya apa? Contohnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai sama enggak dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi ataupun dataran rendah? Beda ya. Kalau yang di sekitar pantai itu biasanya berprofesi sebagai apa? Sebagai nelayan, mencari ikan di laut, ya kan? Juga sebagai petani kelapa. Biasanya kan kalau di pantai banyak kelapanya ya. Nah, petani kelapa menanam kelapa, terus nanti kelapanya dipetik, terus nanti dipanen, dijual ke, bisa kalau yang masih muda ke wisatawan, kalau yang sudah tua nanti bisa dijual ke pasar, bisa untuk dibuat santan ataupun olahan yang lainnya. Terus ada lagi profesi di pantai itu ada penjaga pantai, ada masih banyak lagi, semisal itu pantainya tempat wisata ya, ada yang berjualan ya, berdagang, ada yang menyewakan berbagai peralatan yang berbau pantai, bisa jadi banana boat kah, atau nanti selancar ataupun yang lainnya, masih banyak lagi ya. Ya. Nah, hal tersebut didukung dengan potensi alamnya yang ada di dalam ruang tersebut. Ya. Jadi nelayan itu bisa melaut, bisa mengerjakan profesinya. Nah, didukung oleh potensi alamnya. Karena dekat laut, karena ada ikannya, makanya bisa menjadi nelayan, ya kan? Terus lagi bisa menjadi penjaga pantai loh, karena itu tempat wisata, ya kan? Biasanya banyak orang yang berwisata, banyak orang yang berenang, jadi ada penjaga pantainya. Jadi kalau ada apa-apa, ya kan, ada yang menjadi bisa mengawasi. Kalau ada bahaya bisa langsung menolong. Semisal lagi tadi petani garam, karena dekat laut, otomatis ada air laut ya. Jadi air laut diolah sedemikian rupa sehingga menjadi garam dan nanti bisa dijual, ya kan? Terus lagi yang menyewakan berbagai peralatan ya, karena tempat wisata potensi alamnya mendukung, pantainya sangat bagus, banyak wisatawan yang datang. Nah, otomatis kalau banyak wisatawan yang datang pasti penasaran, saya mau naik
semisal banana boat, mau naik banana boat ya. Ya, semisal lagi ada juga yang menyewakan peralatan-peralatan lain. Kalau di pantai yang ombaknya bagus, nah kalau ombaknya bagus otomatis kan juga bisa untuk selancar, makanya ada yang menyewakan alat selancar dan lain sebagainya. Semisal lagi tanahnya, ada juga pantai yang tanahnya kurang bagus ya, berupa koral-koral. Nah di sini tanahnya ternyata berpasir ya, berpasir yang bagus, dan banyak anak kecil yang datang ke situ. Nah bisa jadi di sana juga ada yang bekerja sebagai orang yang menyewakan kayak peralatan mainan, kayak ember-emberan atau bahkan menjual. Jadi kalau ada anak-anak yang bisa yang main pasir, ada yang menyewakan. Nah tergantung sama potensi alamnya di situ. Jadi meskipun pantai juga mungkin ada perbedaan ya anak-anak ya. Iya, jadi kegiatan ekonomi yang ada di wilayah tersebut, yang ada di pantai itu tadi, itu tergantung sama kondisi alamnya, tergantung sama potensi alamnya masing-masing. Itu tadi pantai. Sama halnya nanti kalau daratan, sama halnya nanti kalau di dataran rendah ataupun dataran tinggi atau bahkan di sungai. Nah, jadi potensinya di situ ada apa? Nah, bisa nanti dimanfaatkan ya oleh warga sekitar menjadi lapangan pekerjaan. Nah, mungkin itu saja ya pelajaran hari ini. Nah, untuk tugas kalian ya, silakan kalian buka buku kalian halaman 89 ya. Kalian buka buku kalian di halaman 89, itu ada soal ayo berlatih di nomor 2 ya. Kalian kerjakan cukup nomor 2 saja. Ya, jadi itu ada soal perhatikan sumber daya alam berikut, suruh mengelompokkan ke sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui ya. Di situ ada kolom sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi dari 10 pilihan yaitu dari 10 pilihan, silahkan nanti kalian kelompokkan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat ya. Nanti kalian buat sebaik mungkin. Bagaimana Bu buatnya? Nih contohnya, nanti silakan kalian kembangkan sendiri ya. Semisal sumber daya alam yang dapat diperbarui nggih. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, kalian tuliskan di atasnya, kalian hiasi. Semisal nanti di sini ada, ternyata ada awan atau ada pokoknya apapun dari pilihan 10 tadi ya, yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, kalian tuliskan di sini. Kalian tuliskan dengan huruf kapital, huruf besar-besar yang jelas. Setelah itu kalian kasih gambar-gambar terus kalian warnai. Begitu juga seterusnya. Kalau ada beberapa pilihan, berarti nanti kalian tuliskan di sini ke bawah. Ya, nanti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui nanti juga sama ya. Kalian tuliskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa saja kalian sebutkan ya kan. Kalian sebutkan di dalam gambar-gambar. Kalian mau gambar apa saja terserah. Semisal tadi ada gambar kambing, ada tulisan kambing ya, kalian mau gambar kambing enggak apa-apa. Terus ada lilin ya tadi, kalian mau gambar lilin terus kalian tulis lilin, ya enggak apa-apa. Semaksimal mungkin, sekreatif mungkin, dan sebaik mungkin ya. Iya, mungkin itu saja tugas dari Bu Uswah ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat kalian di rumah, tetap semangat puasanya, dan jangan lupa nurut sama orang tua. Dan untuk kelas 4 ya, darusnya ya, jangan lupa ya, di rumah harus selalu tadarus, dan jangan lupa selalu kirim video tadarusnya ke wali kelasnya masing-masing, ya. Mungkin itu saja dari Bu Uswah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.